Oke. Untuk pertama mulainya background Miss-nya seperti apa? Nama lengkap Miss terlebih dahulu. Oke, pendidikan ya. Nama saya, perkenalkan Ibu saya. Nama saya Ibu Martini. Saya mengajar bahasa Inggris di SMA 1 Sedayu. Background pendidikan saya adalah lulusan UNY S2 Linguistik Terapan. Lulusan UNY Linguistik Terapan. Iya. Sebelumnya S1-nya juga di UNY, dulu IKIP Yogyakarta sih. Pendidikan bahasa Inggris. Sama pendidikan bahasa Inggris juga. Berarti S1 S2-nya tetap di UNY. Iya. Baik. Sebelumnya pernah mengikuti conference atau hal yang di luar negeri atau seperti itu? Kalau yang di luar negeri saya tidak, yang untuk yang yang face to face. Kebanyakan saya ikutnya online dan sebagainya. Banyak sih saya suka karena untuk meningkatkan kompetensi. Kalau yang internasional, tapi saya sempat datang itu di Bali Agustus kemarin, itu skalanya internasional. Itu saya ikut extensive reading kongres. Jadi di situ kongresnya komunitas dosen dan guru yang melakukan kegiatan extensive reading. Jadi saya kebetulan penggerak literasi di sekolah, terus saya mengikuti foundation yang mengadakan itu, kan ada extensive reading foundation yang kebetulan ada di Jepang. Terus saya ikut itu di webnya, saya melakukan kegiatan extensive readingnya, mengajukan proposal untuk minta bantuan buku dan sebagainya. Terus dapatlah itu bantuan, terus mereka ingin testimoni ternyata bahwa kami memberi bantuan kepada sekolah-sekolah, salah satu adalah sekolah ibu, maka ibu harus memberikan testimoni untuk mengikuti itu. Karena kemarin itu terkendala biaya, saya nggak bisa karena sekolah saya tidak mensupport gitu kan. Jadi kalau saya biaya sendiri saya masih mikir-mikir, karena saya punya anak yang kuliah S2 butuh biaya banyak kan. Akhirnya saya bilang saya nggak bisa, tapi udah coba aja you propose proposal gitu kan. Jadi saya mengajukan proposal tentang kegiatan literasi di SMA 1 Sedayu. Alhamdulillah proposalnya bisa diterima dan saya bisa ikut sebagai volunteer, itu dapat scholarship, jadi free semuanya pas di Bali 1 minggu. Tahun ini di Jepang diminta untuk datang alumninya yang di Bali gitu kan, tapi saya di Bali saja saya mikir. Jadi saya, kalau guru tahulah Mbak, untuk ngikutin kayak gitu-gitu untuk biaya sendiri masih mikir-mikir gitu. Beda kalau ada dosen kan ada supportnya kan, tapi kalau sekolah negeri seperti kami ya tidak ada support di situ. Jadi bisanya saya suka untuk mengikuti forum-forum seperti itu, karena ya itu tadi tanggung jawab untuk memajukan kompetensi sebagai guru bahasa Inggris. Waktu di UI diundang workshop yang mengisi itu dosen dari Australia, Prof Mahbud, siapa itu, Amar Mahbud, saya lupa, Pak Amar itu. Besok kan ada kongres juga itu di Nusa Tenggara, ikut dong gitu. Saya pikir kalau yang berbiaya saya tidaklah, disuruh cari proposal untuk membuat satu penelitian. Tapi kalau linguistik, walaupun saya lulusan linguistik terapan, tapi saya tidak tertarik untuk yang conference yang berkaitan dengan yang berbau linguistik. Tapi kalau yang berbau extensive reading, karena itu applicable kan di sekolah saya dan saya bisa aplikasikan, saya lebih suka. Jadi kalau extensive reading workshop saya sering ikut, meskipun kebanyakan ya online. Yang offline yaitu tadi yang lumayan berskala internasional, saya banyak networking dengan mereka. Selanjutnya kita masuk ke ini tentang aksen yang dipakai di dalam kelas selama Miss mengajar. Kalau
boleh tahu, Miss mulai mengajar itu mulai tahun berapa sampai? Saya mengajar kalau sebagai PNS-nya 1997. Oh, Tapi sebelum itu saya belum selesai kuliah sudah bantu gitu kan 195. Jadi 1995 itu mulai ngajar bantu-bantu. Tapi PNS-nya saya 1997. Itu apakah pindah-pindah sekolah atau dari 97 di sini? 95 saya sempat di satu sekolah lain sebagai guru KTT di sana. Terus saya sebagai PNS diangkat di satu sekolah lain, tapi sama dia kepala sekolah di sini diminta untuk ke sini karena saya juga GTT waktu itu di sini. Jadi saya GTT di dua sekolah, tapi Sedayu yang meminta saya untuk sebagai PNS kembali ke sini. Berarti sudah mulai dari awal Ya, karir. iya. Ya, ini alumni ini sekolah saya, Mbak. Jadi kayak berbakti. Wow. Iya. Kalau Missnya sendiri belum tahu ya Miss pakai aksen apa? Nah itu saya itu tidak begitu peduli tentang aksennya apa, tapi mungkin lebih ke British atau apa ya, saya juga tidak cek, Mbak. Jadi saya tidak cek pronunciation saya. Dulu kalau waktu mahasiswa kadang tahu ya untuk checking seperti itu, tapi setelah jadi guru itu sudah tidak saja. Cuman kalau spelling dan sebagainya kadang saya bilang ke anak ini British, ini American, tapi kalau pronunciation-nya saya tidak begitu karena di SMA kan saya ngajar bahasa Inggris sekedar gini, mereka komunikasi understandable communication. I don't care about the accent, the pronunciation, karena kalau saya mikir sampai ke sana nanti nggak berani ngomong. Jadi kadang pronunciation-nya ya bisa aja malah nanti accent-nya aksen Bantul, aksen Sleman dan sebagainya. Ya it's okay selama mereka berani untuk itu. Nanti kalau dia belajar sendiri tentang bahasa Inggris di universitas kan baru saya ini harusnya tidak seperti ini gitu. Apa yang barusan Miss katakan itu berhubungan dengan pertanyaan saya nomor 1. Itu pertanyaannya, aksen bahasa Inggris apa yang menurut Anda harus diajarkan di kelas? Apakah mengikuti negara inner circle yaitu Amerika, Inggris, Kanada, New Zealand atau Australia, atau sesuai dengan latar belakang siswa Anda? Semisal kayak yang tadi katakan, kalau semisal dia orang Bantul ya aksennya Bantul, tapi masih pakai bahasa Inggris seperti itu. Menurut Miss gimana? Ya, kalau di level SMA sekedar knowledge bisa lah dikasih tahu this is British, this is American, tapi saya tidak menstandarkan untuk mereka lebih ke sana untuk standarnya. Tapi bagi mereka yang bahasa Inggrisnya bagus, ya silakan nanti learn by yourself. Sekarang itu untuk immerse lah, mencarilah sendiri sumber belajarnya kan luar biasa. Justru saya ngerasa bahasa Inggris anak-anak saya yang keep in touch-nya dengan teknologi tinggi itu pronunciation-nya lebih bagus daripada saya. Saya bisa ngakui itu karena mungkin mereka lebih muda, lebih untuk nangkepnya lebih gampang, telinganya lebih tajam dari saya. Itu saya lihat kalau anak itu suka lihat movie, lihat TikTok, video-video podcast yang native speaker dari US itu ada di internet dan dia sering itu, saya ngerasa pronunciation mereka lebih bagus. Kenapa? Pernah saya cek, saya kan punya podcast ya Mbak ya. Podcastnya kan membahas tentang buku yang murid-murid saya baca. Itu kan ada automatic translation gitu kan, yang langsung muncul bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris murid saya bisa lebih accurate daripada yang saya ucapkan. Artinya apa? Dia malah lebih pinter karena keep in touch-nya dengan yang seperti itu lebih banyak daripada saya gitu. Jadi
pengucapannya itu saya lihat dia malah lebih bagus. Saya tanya, how do you learn English? I like watching movie and seeing the podcast, lihat-lihat yang di internet dan read a book a lot. Tapi 1-2 yang seperti itu, yang lainnya ya sudah antah berantah lah untuk mengucapkan. Kadang saya udah kasih tahu lah kalau dalam bahasa Inggris ada KN, maka kalau berdampingan the letter K is soundless, tidak ada suaranya itu. Jadi nggak ada yang bilang knowledge, knife, knockdown. Itu berulang-ulang diucapkan, disampaikan, catat di bukumu. Tidak ada ya KN-nya dibaca, saya bilang gitu. Nanti kalau jadi pejabat and then you say untuk meningkatkan knowledge Anda, awas jangan seperti guru bahasa Inggrisnya saya sudah sampaikan berulang-ulang. Nah, itu kalau yang anaknya memang perhatian bagus, ya udah dikasih tahu, mereka akan tahu bahwa ketemu itu dia tidak akan baca. Jadi depends on the student motivation, how they learn English. Kalau dia passionnya ada, saya aja buka pintu sedikit saja, semuanya udah jalan dan melebihi saya gitu. Tapi kalau menurut perspektif Miss nih, aksen apa yang harusnya diajarkan? Ya kalau saya karena banyak keep in touch-nya sama native dari US ya, jadi saya lebih condong ke sana. Jadi waktu kuliah dosen saya yang native dari US juga. Terus kalau saya ikut-ikut kegiatan juga kebanyakan ya British sesekali sih. British sesekali, tapi lebih banyak ke US-nya. Dan tahun ini Sedayu punya native speaker juga dari US juga. Jadi mungkin lebih exposure-nya lebih ke yang US itu. Tapi tidak ada lah kita mematok US atau British, cuma kalau sekedar knowledge kadang dikasih tahu gitu ya. Tapi saya juga tidak begitu tahu juga sih bedanya. Paling kalau spellingnya agak ada misalnya color sama color, tulisannya seperti itu favorite itu yang seperti itu aja. Berarti menurut Miss, aksen yang semestinya diajarkan itu yang kayak aksen US itu ya, karena memang sepertinya orang Indonesia itu lebih ke US daripada British kalau masalah aksen. Iya, setuju. Mungkin kalau saya sih karena tergantung exposure-nya Mbak. Kalau saya dapat support dari British is okay, tapi karena supportnya sementara banyak dari US ya. Kalau saya kerjasama dengan universitas tertentu juga adanya juga American Corner, tidak British Corner. Kalau misalnya dari pihak British itu ada yang nawarin untuk ada British Corner, why not? Saya pun akan bisa ikut itu. Jadi depends on exposure-nya yang kita punya apa gitu loh. Kalau tiba-tiba ada dari pihak British itu nawarin satu kerjasama, saya juga akan oke saja. Tapi sementara yang nawarin kerjasama kita kan Amerika, jadi ya kita lebih condongnya kan berarti belajarnya ke situ. Baik. Menurut Miss, di kelas Miss yang Miss ajarkan itu ada yang ngomong bahasa Inggrisnya pakai aksen Jawa atau aksen keindonesiaan nggak? Banyak bahkan dengan ya medok ya istilahnya, medok, dan kadang dibaca apa adanya. Itu banyaknya seperti itu. Karena saya guru bahasa Inggris yang agak gini ya, saya di kelas oke lah, paling enggak ekspresi gampang harus tahu. Jadi mereka misalnya izin ke kamar mandi, mau masuk, mau apa, itu kan pakai bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya ya itu berlepotan itu, Bantolnis, Slemanis, Sedayunis dan sebagainya. Dan untuk sementara saya tidak mau mendiscourage mereka. So if I can correct it, I will correct it. But if not, ya sementara seperti itu. Kan harusnya kalau can I take this book, can I take my handphone, dia cuma bilang can I
take-nya TIK gitu kan, susah mereka bilang take gitu, susah. Thank sama thank itu juga sama, ya it's okay lah, tapi kadang kan menjadi kalau saya harus mendekati standar, saya pun belum standar, itu akan mendiscourage gitu kan. Paling enggak ya yang bisa dibenahi, sementara benahi yang ini dulu, besoknya ganti ini. Jadi misalnya bedakan meet sama mat pun kadang sama-sama dibaca meet, mat atau name saja, mereka tidak akan baca name tapi hanya my name malahan. Name-nya, saya bilang name berapa, saya udah nggak ada name sekarang, tapi tetap dia akan bilang my name, itu berulang-ulang walaupun nanti oke, repeat after me, name gitu, name itu bareng-bareng, nanti ya udah lupa karena ya itu tadi pandemi mengakibatkan daya juang anak untuk belajar itu sangat turun. Bahkan saya bisa mengatakan mereka itu tidak naik kelas 2 kali karena 2 tahun pandemi. They did nothing, they didn't learn anything, just stay in the bedroom. Dan kalau yang sebagian besar seperti itu, tapi kalau yang bisa memanfaatkan waktu, they learns a lot, karena mungkin not a lot of homework yang dikasihkan kuliah, tapi dia exposure-nya dengan internet dia lebih banyak, tapi sedikit yang seperti itu, tapi ada. Jadi aneh Mbak, waktu pandemi itu justru ada satu kelas yang diterima di perguruan tinggi negeri itu paling banyak. Wow. I don't know why. In one class itu almost 70%. Kalau gurunya guyoninya karena saya doakan dari Mekah. Gurunya pas naik haji itu. Oh, itu keren habis. Apakah mereka karena tidak ada banyak kegiatan di sekolah yang kemana harus ngapa-ngapain, mungkin dia latihan lewat online yang lebih terstruktur, dia bisa priority-nya adalah persiapan untuk ujian UTBK itu ya, tapi cuma kelas itu doang. Kenapa cuma kelas itu doang gitu? Itu aneh, itu pernah kejadian ada, jadi banyak yang diterima. Jadi ya apapun kondisinya, tinggal bagaimana merespon sesuatu keadaan itu dengan baik daripada menyalahkan gitu kan. Tapi kan ini kalau sekolah online nggak bisa ngapa-ngapain, nyatanya ada yang bisa, berarti bagaimana meresponnya kan. Berarti mereka mengikuti online course. Mungkin jadi mungkin kecenderungan ada siswa yang bisa belajar mandiri, ada siswa yang harus diingatkan gurunya ya kan, tergantung gaya belajarnya kan. Mungkin ada, kalau aura sekolah kelasnya itu aura yang positif, bisa aja menularin yang lainnya juga. Nah kalau auranya nggak positif, dia bisa juga akan menjadi terbawa kan. Benar. Pertanyaan selanjutnya, Miss. Jika Miss mengajar aksen non-standar, apa saja tantangan di kelas Anda dan bagaimana Anda mengajarkannya? Jadi ya kadang nggak paham juga ngomong apa, karena pronunciation mau dia sendiri gitu kan. Jadi paling enggak ya saya punya gadget, ya cek, do you think that your pronunciation how to read this word is correct, at least bisa dipahami itu bahasa Inggris gitu kan. Jadi yes, tapi kalau dikasih tahu seperti itu, berapa sih yang mau checking critical thinkingnya jalan? Mereka kan kadang juga nggak begitu perhatian untuk cari tahu. Bahkan untuk pelajaran bahasa Inggris pun ada berada di dalam kelas, mau nyatet mau mendengarkan itu aja sudah luar biasa, apalagi mau explore banyak. Jadi yang seperti itu ya karena memang dari awalnya passion bahasa Inggrisnya bagus, tapi kalau rata-rata ya sudah nulis dan dia tidak tahu apa yang ditulis, karena kadang juga pakai aplikasi HP-nya dia ngomong bahasa Indonesia, keluar kan bahasa Inggrisnya, dan dia nggak tahu sama sekali apa yang itu tulis. Nah itu yang menjadi tantangan seorang guru. Jadi sekarang agak jarang yang
kegiatan-kegiatan seperti listeningnya itu lebih kurang banyak ke reading dan writingnya. Nih dulu kan kadang karena punya fasilitas lab bahasa dan sebagainya, sekarang saya mau listening lewat lagu pun sudah tidak bisa berjalan dengan baik karena mereka akan cek the complete lirik lagunya dari Google, sudah selesai kan. Jadi agak susah untuk misalnya fill the blank dengan listening. Kalau tagnya saya nggak buat sendiri, cari aja di internet itu kan sudah dapat. Jadi tantangannya bener banyak materi, tapi kalau gurunya nggak kreatif, siswa akan sudah tahu jawabannya tanpa dia tahu itu apa. Jadi saya kesusahannya di situ karena anak banyak yang sudah pakai Google Translate mencari jawaban di situ. Maka kalau fill the blank sekarang harus mencoba mengarang sendiri yang di internet nggak ada, atau dimodifikasi yang kira-kira dicari di internet, kalimat pasifnya diubah ke aktif, kalimat aktif diubah ke pasif, jadi atau diganti sinonimnya atau apa. Kalau guru yang tidak kreatif ambil gitu saja nilainya 100 dan dia tidak tahu apa-apa, itu banyak yang seperti itu. Berarti Miss melakukannya dengan ambil di Google tapi mengubah sendiri untuk bahan ajar Miss. Ya. Saya lebih sering pakai ini sebenarnya. Saya lebih sering ke British Council Mbak makainya. Kalau bahan ajar, karena di British Council itu kan sudah bagus, ada preparationnya, ada pre-reading, whilst reading, post reading, itu sudah enak sekali. Kesulitannya kelemahannya satu, kunci jawabannya ada di situ. Jadi saya tidak bilang webnya, saya tidak bilang alamatnya, saya putus-putus. Terus saya nggak kunci jawabnya saya sembunyikan. Tapi kalau anak yang kreatif dia akan bisa cari tahu kan. Saya lebih suka pakai British Council. Kadang kalau dulu listening itu saya pakai VOA. Jadi saya mix juga VOA, Voice of America kan. Jadi saya pakainya, saya tidak peduli mau accent British atau American, tapi materi yang saya bisa dapat dan bisa saya berikan ke anak yang mana. Jadi saya VOA saya pakai, British Council saya pakai. Jadi ya beragam sih, nggak ada kecondongan ke satu. Jadi kalau nyari materi, ini kok pas misalnya tentang materi procedure text gitu. Procedure textnya ternyata British Council bagus tuh, saya ambil. Tapi kalau misalnya short stories itu ternyata kadang American, Voice American itu juga ada yang Voice of America yang cerita-cerita pendek, kadang saya pakai juga gitu ya. Jadi depends on lah, kalau kelas ya sama tergantung kelasnya sih. Kalau kelasnya motivasinya tinggi ya saya agak naikkan, tapi kalau enggak, membuat anak stay in the classroom itu sudah tantangan berat Mbak. Maka ada beberapa kelas yang memang harus betul-betul ekstra untuk membuat mereka in the classroom, dan kadang ngajarnya just for fun, betul-betul just for fun. Kadang saya make a group of 3 ben mlaku, ben bergerak, make a group of 5 ben bergerak. Kemudian terus kembali ke materi, kembali HP yang dipegang atau hanya beginian, pokoknya luar biasa. Jadi tantang saya mikir kadang guru juga beratnya kalau nggak kreatif. Saya nggak mau menjadi guru, saya nggak didengarkan. Jadi kalau nggak didengarkan, saya harus cari cara biar dia mau mendengar. Entah saya minta apa, mengerjakan apa gitu. Karena kalau besok jadi guru beda sekali yang kita pelajari di situ. Karena ya ternyata ngantuk, setelah ngantuk ditanya kenapa ngantuk, ternyata dia harus kerja bantu apa, jadi cerita keluarga, timbullah rasa kasihan, akhirnya ngantuk, bolehlah karena dia punya kasus. Telat terus, kenapa saya telat Miss? Karena harus ayahnya meninggal, punya sapi, dia harus mencari rumput untuk si sapinya itu. Mau bilang apa? Yang seperti itu akhirnya kan kemanusiaan ya,
yang jalan. Cuma kadang juga nggak tahu ada yang menjual cerita sedih, sebenarnya dia hanya bohong, itu kan juga tidak bisa. Saya punya murid setiap kali saya kan pagi di situ, why you are late, there is snake in my house man, saya harus ngejar snake-nya dulu itu. Really? Yes. Lain waktu mules, lain waktu ada snake lagi. Lah kamu itu pawang ular apa piye? Apa snake di tetangga ya kamu urusin kemarin di rumah. Seperti itu. Jadi anak SMA kadang anak SMA tapi tipe yang mau diperhatikan gitu loh. Ya seperti itu. Kadang saya selesai ngajar, saya tuh ngajar bahasa Inggris, tadi ngajar apa ya? I don't get the point, but this day I think I do not teach anything. Tapi selalu saya mikirnya gini Mbak, motivasi. Jadi kalau saya udah pegang motivasi dia, saya nggak ngajar pun mungkin dia akan cari yang di luar. Jadi harus motivasi, kenapa harus belajar, kenapa bahasa Inggris penting. Saya selalu menceritakan kesuksesan siswa-siswa yang bahasa Inggrisnya bagus. Harapan saya dia terus I wanna be like that, dan tidak saya ajar dia sudah mencari-cari. Biasanya saya suka ngasih sumber-sumber belajar, link-link yang penting. Siapa tahu dari sekian murid saya ada yang ngambil kemanfaatan itu. Jadi pemaafan saya kalau saya nggak ngajar maksimal, minimal saya membuka pintu yang siapa tahu dari sekian itu ada yang mau mendengarkan nasihat saya, terus dia belajar sendiri, siapa tahu. Karena kalau ngajar bahasa Inggris itu bahasa yang dia tidak suka, dan Benar. tiba-tiba di SMA saya harus ngajarkan kurikulum seberat itu, padahal dia di SMP pun belum lulus sebenarnya. Bahkan untuk simple introduction saja they don't know, sampai apalagi suruh presentasi yang macam-macam itu kan. Jadi saya ya harus realistis lah untuk ya disedai, ya akhirnya ya apa yang bisa saya maksimalkan gitu ya. Kalau ternyata background keluarganya juga dia tidak mau kuliah dan sebagainya, kalau dia belajar bahasa Inggris untuk apa, kalau dia tidak punya harapan untuk itu. Tapi saya harus memberikan harapan bahwa kalau kamu ikhtiar maksimal, siapa tahu bahasa Inggris akan membantu dapat scholarship lah, bisa kamu kerja online yang membutuhkan bahasa Inggris dan sebagainya, kan banyak opportunities untuk itu gitu. Tapi Miss tadi mengajarkan materinya ngambil dari VW Amerika sama British Council, sedangkan Amerika sama British ini ada perbedaan di beberapa kata. Nah itu Miss bagaimana menangani? Itu pun siswa tidak begitu tidak begitu mengerti juga kan bahwa beda atau tidak. Saya pun tidak begitu memperhatikan bahwa ada different accent di antara British dan Amerika. Jadi saya kalau ada yang dia tanya ya saya cari tahu. Saya juga kadang nggak tahu. Pernah ada, saya nggak tahu yang benar yang mana fire sama via gitu lah, tulisannya yang melalui itu ya, via email or via email gitu kan. Nah itu kayaknya ada murid saya yang mengatakan, why you say via, why you do not say via. Aku nggak ngerti. Dulu sempat saya cek, kayaknya dua cara pronunciation-nya apa lupa saya. Ada siswa yang seperti itu. Baru kalau ada yang siswa seperti itu lah saya baru ngeh. Tapi kalau enggak ya saya terjang aja, saya nggak begitu tahu gitu kan. Dulu saya masih bisa baca Oxford yang kecil. Sekarang saya tidak bisa. Jadi penurunan kompetensi saya adalah saya sekarang jarang bawa kamus untuk membuka how to pronounce the words. Kalau dulu saya kadang cek, oke, kalau ada yang berbeda
oke, cek itu di situ. Kalau Oxford kan ada yang US sama yang UK gitu kan. Nah itu bedanya seperti itu gitu kan. Baru tulis di papan tulis. Nah, baru mereka tahu. Dulu saya seperti itu masih ideal. Sekarang saya jarang sekali melakukan kegiatan seperti itu. Jadi bahkan kamus pun sekarang pakai online saya. Benar. Nah, sebenarnya lebih keren pakai Oxford, bawa gede itu di kelas itu lebih keren. Cuman sekarang saya udah tidak bisa baca yang sekecil itu gitu. Jadi saya ngerasa bahwa semakin semakin tua ke sini standarnya menjadi turun karena tidak mungkin experience-nya oke lah, how to motivate-nya oke lah, tapi kadang untuk yang kecil-kecil yang bagaimana to pronounce the words correctly dan sebagainya itu sudah saya jarang lakukan. Kadang cuma cek di Google aja tulisan itu bagaimana bacanya. Kalau dulu kan pakai transkripnya tulisannya kayak gini itu dituliskan. Sekarang udah cek aja di Google, Google bilang apa saya bilang gitu. Karena ya sudah ada alatnya. Jadi saya kayak gak begitu paham Mbak kalau apa namanya British atau Amerika, dan saya tidak mempersoalkan saat saya mengajar itu. Pertanyaan selanjutnya, menurut Miss apa perbedaan antara siswa yang memiliki aksen dekat dengan negara Amerika dengan negara inner circle Amerika, Inggris, Kanada, New Zealand dan Australia? Karena tadi Miss mengucapkan ada 1-2 siswa yang memiliki aksen yang termasuk kuat dan mereka yang menggunakan aksen bahasa daerah seperti bahasa Inggris Jawa di kelas. Perbedaan menurut Miss apa? Gimana ya menjawabnya? Karena memang mereka tidak begitu membedakan itu. Jadi dia hanya setahu yang dia tahu gitu loh. Jadi kalau yang dia tidak tahu apakah itu British atau American, dan gurunya saya sendiri pun tidak begitu mempersoalkan itu. Bahkan saya karena itu bukan nanti jadi guru bahasa, I think ya minimal tidak salah-salah banget lah mengucapkannya, tapi tidak harus menjadi so perfect dengan seperti itu. Karena tapi kalau ada yang punya minat ke situ, that's much better. Jadi belajarnya ya itu kamu cari sendiri. Saya nggak mungkin menekankan how to pronounce the word that this is British, this is American dengan beban materi yang begitu banyaknya. Jadi saya tidak memfokuskan yang itu. Jadi kalau nanti ucapannya membaca seperti aslinya atau kalau accent, intonasi dan sebagainya itu medok ya, kalau you mau, I think your English is sound Bantul or still Sedayu, to make it sound English ya you can practice a lot, lihat YouTube, lihat native speaker bicara, tapi saya tidak akan mengajarkan di kelas tentang materi how to pronounce the word. Paling yang penting-penting saja seperti tadi, kalau KN itu harus dibaca apakahnya tidak, atau misalnya ada PH itu kan tidak mungkin juga akan baca PH, but you must say F di situ. Nanti contoh-contohnya. Jadi yang penting-penting saja, dia kan nggak mungkin mengucapkan kata fase menjadi fase, fotograf, paragraf gitu, dan dia kan harus ada paragraf, face atau fotosintesis, itu ketemu PH maka dibaca R yang seperti itu malah saya berikan. Jadi nggak mungkin dia akan mengucapkan ucapan itu menjadi foto atau menjadi dibaca PH-nya itu misalnya yang seperti itulah. Ada yang tidak dibaca, itu yang
atau berubah menjadi GH berubah menjadi F, itu ya yang seperti itu saya ajarkan. Jadi tapi kalau hampir sebagian besar siswa juga tidak begitu menaruh perhatian. Hanya anak-anak yang bahasa Inggrisnya keren dia baru tahu, oh iya ya Miss, dia akan jadi meningkat di situnya. Tapi kan prosentasenya sangat kecil gitu. Kalau kita kan berisi ya, kalau guru bahasa Inggris kan bilang I get knowledge itu kan kupingnya kan berisi lah kayak gitu-gitu kan. Saya pernah dengar siapa ya? Native sendiri yang di sini. Sometimes it's not necessary for you to correct your student sentence, your student pronunciation, selama as a whole meaning they understand about it. Jadi justru orang-orang yang tamu saya native itu semua dibuat your English is great, motivate the student, nggak pernah bilang you're wrong, you're bad, nggak pernah. Saya belajar dari dia semuanya dia that's awesome, you are great, you did itu semuanya kita kan miskin apresiasi kan. Saya belajar dari dia semuanya it's awesome, your student is great, they can do this, it's amazing. It doesn't matter that the pronunciation is not good, but there is what is the motivation to speak English. Jadi mungkin yang salah di kita itu langsung mengukur dengan standarnya seperti seperti yang ada idealnya itu. Padahal untuk melangkah ke sana kita kan membenahinya kan sedikit-sedikit. Berani dulu is okay. Nanti tambah kamu harusnya itu pun tidak you mean this nggak directly untuk itu. Tapi kalau ada guru bahasa Inggris menganggap kalau grammarnya nggak benar nggak ngomong, bagi saya it's okay. Dia bilang I doesn't understand, sementara it's okay. You say I doesn't understand, you mean that I don't understand, it's okay. Tapi nanti kalau ujian TOEFL kamu salah. Tapi kalau in a communication mereka akan tahu bahwa maksudnya itu in communication. Tapi kalau nanti di pembelajaran maka harus standar. Jadi anak-anak mau ngomongnya masih berlepotan mix with bahasa Indonesia pun bagi saya it's okay. Karena ini bukan sekolah yang bahasa Inggrisnya bagus-bagus. Sementara yang lainnya sekolah kan liburannya aja ke luar negeri, dia kursusnya di kursus yang keren-keren. Lah di saya mau masuk kelas, mau baca buku itu aja sudah keren, Mbak. Terus mau saya nuntut yang apa lagi gitu loh. Nanti kan seleksi alam yang memang dia mau berjuang nanti akan tanya. Saya tuh di tiap kelas punya grup WA, and in this group they speak they chat in English, entah caranya seperti apa. Dan paling yang ngomong 1-2 tidak banyak yang karena harus bahasa Inggris kan. Yang lainnya jarang merespon kecuali saya tanya. Jadi saya kadang cuma is a simple greeting that I write in a chat group, just how are you today? I hope that your day is a great day, that you're ready to study. Misalnya tadi pagi ada pengumuman vandalisme dan sebagainya, saya bilang kalau yang penting itu pakai bahasa Indonesia karena nanti tidak misunderstanding. Saya bilang, jadi saya itu guru bahasa Inggris yang lebih condong ke guru agama. Jadi saya arahkan bahwa kalau agama mereka kena, maka enak saya ngajar bahasa Inggrisnya. Jadi saya tidak tiba-tiba langsung in a class and 2 hours I speak about English. Many part of in my lesson is a motivation. Kadang tiba-tiba ngantuk semuanya harus memotivasi anak speaking English easy. Ya mewaton ngomong itu ben mereka menjadi bergerak gitu loh. Kadang kehabisan harus ngapain ya saya gitu. Diginikan
nggak bisa digini kan boro-boro untuk ngajarin the different accentnya itu tidak tersentuh di sekolah di SMA. Mereka mau ngomong mau jawaban saya bahasa Inggris di chat itu aja udah luar biasa. Ya, mungkin kalau di kuliah kan memang kita diajarkan ya this is British, this is American, tapi kalau di sekolah saya, tapi saya nggak tahu di SMA lain seperti apa. Tapi kalau di sekolah saya tidak begitu bahkan tidak menyampaikan this is American, this is British, tidak saya sampaikan. Kalau ada yang tanya, yes saya akan sampaikan. Tapi kalau tidak tanya, just learn English itu aja. Mau Inggrisnya menjadi English sedikit Singapura, sedikit Malaysia, Upin Ipin, it's okay. Karena ya itu tadi nanti seleksi alam, kalau dia pintar betul sampai keluar dan sebagainya dia kan akan pintar sendiri. Tapi kalau yang di sini kan that standard English yang kurikulum diminta itu kesampaian itu sudah amazing, sudah luar biasa. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Miss. Iya. Yeah. Bagaimana tanggapan Miss jika ada perbedaan aksen yang kuat di kelas Miss? Jika tidak, bagaimana reaksi Miss jika ada siswa di kelas Miss yang memiliki aksen yang kuat? Aksen kuat itu berarti aksen yang dia punya ya, artinya aksen yang mungkin lokal atau aksen yang kuat karena dia tahu betul bahasa Inggris atau bagaimana? Yang semisal dia belajar lewat video atau dari musik Amerika, berarti bisa jadi aksen dia kuat karena dari aksen Amerika itu. Atau semisal mungkin dia nonton Harry Potter, jadi aksennya malah lebih ke British. It's okay. It's okay. I mean that every student is unique, and then the way they learns knowledge, included English, is unique too. Kalau mereka ternyata suka menonton film dan itu mempengaruhi, I think it's a great way to learn English dan bisa menunjukkan ini loh bahwa there are so many sources to help you to learn English, dan gurumu itu is not the only sources. Bahkan mungkin akan, kalau seperti saya sudah usianya sudah 50 ke atas, saya pikir menjadi out of date, is not so update like my students. Bahkan mereka mungkin lebih bagus, atau kosakata tertentu dia malah lebih paham from songs, from films, from novel. Dan itu sama belajar dari mereka. How do you know this from a song? What is the meaning this? Jadi kadang saya tanya siswa itu, dan seperti itu malah saya ngerasa that's my assistant. Kalau ada apa-apa saya bisa tanya dong sama dia, karena dia punya exposure yang banyak, baca novel dan sebagainya. Itu keren kalau saya gitu ya. Jadi kan bisa jadi anak-anak yang seperti itu akan mengalahkan gurunya untuk hal-hal tertentu, karena mereka banyak belajarnya di lagu dan sebagainya. Cuma sayang kadang ada yang pintar nyanyi segala macam, tapi sekedar nyanyinya mereka tidak tahu artinya sama sekali. Itu yang saya sayangkan. Dulu saya kalau belajar bahasa Inggris itu lewat lagu, I know the song, I know the meaning. Kalau sekarang saya coba dia nyanyi, saya cari itu lagunya apa, misalnya lagunya Scientist yang Coldplay itu misalnya ada kata-kata itu dia nggak tahu artinya. Loh, kamu nggak tahu artinya bisa nyanyi, sayang the song, kan sayang sekali gitu loh. Harusnya bisa belajar dari lagu-lagu itu kosakatanya. Kalau nanti dia belajar di kosakatanya nggak asiknya lagi sudah yang ada Inggris, Indonesianya di bawahnya Inggris, Indonesia bawahnya, kan tidak ada proses berpikir gitu loh. Saya lebih suka kalau dia bahasa Inggris ini dia kepo, ini artinya apa, dia terus cari tahu, that's learning. Tapi karena sudah ada di situ tertara bahasa Indonesianya, the process is not a good process I think, karena sudah ada di situ dan beda dengan kalau sama ya dia akan mengolah yang bahasa Inggris itu daripada yang tulisannya sudah ada terjemahannya itu.
kan nggak tahu ini yang mana, kata ini yang mana, kata ini yang mana. Itu banyak anak-anak seperti itu yang terjadi. Sayang sekali, harusnya kan dia tahu banyak lewat lagu gitu. Berarti menurut Miss, kalau misalnya ada murid Miss yang memiliki aksen kuat, menurut Miss itu keren. Keren. Ya, that's good. Baik, ke pertanyaan terakhir ya Miss. Iya. Menurut Miss, bagaimana sebaiknya Miss mengajarkan fonetik dan fonologi di kelas Miss jika ingin siswa menjadi lebih fasih dalam aksen bahasa Inggris? Saya lebih masih menganggap drill and repetition itu perlu. Jadi untuk kata-kata tertentu yang mereka salah ucap, it's okay lah. It's a classical. We say it together again and again to make sure that they can pronounce the words correctly. Dan nanti bisa dicek lagi kata itu in the next meeting, check whether they remember or not, they understand or not, but not in a specific time that we teach about the phonetic and the spelling pronunciation in the specific time. No, cuma kalau tiba-tiba pas ngajar ketemu nih kata unik, nah bolehlah ini disampaikan ke anak-anak untuk mengucapkannya harus seperti ini gitu. Yang kalau nanti bisa menimbulkan misunderstanding about the meaning dan sebagainya. Cuma kalau pas gini kan nggak tahu ya kata apa yang muncul yang ini beda. Tapi kalau pas ngajar ada tag kelihatan sekali karena ini akan menimbulkan misunderstanding kalau nggak diajarkan. Misalnya kata night itu kan bisa, night itu pengucapannya kalau anak kan night yang malam sama night yang itu kesatria prajurit itu kan sama karena hurufnya kan KNIG sama NIG, karena KN-nya K tidak dibaca maka itu pengucapannya akan menjadi sama, but the meaning will be different. It must look at the context. We look at the context gitu kan. Jadi yang kayak gitu boleh dong diajarkan untuk the meaning is a different. Jadi yang bisa menimbulkan misunderstanding ya diajarkan. Kadang misalnya ada kata apa ya Mbak ya, no, now, no. Nah seperti itu kan saya harus ngajarkan. You say I don't know now, I know I don't know, atau I don't know I know I don't know now, atau no I don't know now. Harusnya kan no now. Itu seperti itu kadang untuk disampaikan juga gitu. Tapi saya be careful about the pronunciation. Kalau you mau keren ya itu tadi cek. Kalau kamu ragu-ragu cek, sekarang alatnya banyak gitu. Jadi guru nggak mungkin saya jarang sekali ada read aloud. Cuma kadang kalau lagi pingin nih anak-anak nggak semangat, read aloud aja deh gitu. Read aloud nanti kata-kata yang lingkari untuk kata-kata yang saya ucapkan ini, dia lingkari kata itu, atau nanti saya mengucapkan dia mengulangi dan sebagainya. Untuk kata no now itu kalau ditunjuk pun bisa berantakan kok Mbak. Kita nunjuk yang no dia jawabnya now, bisa itu anak-anak oh gitu ya. Kalau yang gatek besok akan tahu. Tapi kalau yang anak-anak yang dia tubuhnya ada di kelas tapi pikirannya di mana ya susah sih untuk itu. Ya untuk ngidupin kelas saja. Kalau anak-anak yang nggak serius, biar dia minimal ada engagement di kelas itu ya saya suruh ini diucapkan ulang apa itu pun dia nggak ngeh tadi apa ya gitu. Banyak yang seperti itu, tidurnya di kelas pun banyak gitu ya. Tapi kalau depends on the teachers, kadang anak-anak saya kadang oke, kalau saya datang dan kamu belum ada di dalam kelas, it's mean that you come late.
Kalau saya datangnya terlambat dan tapi kamu sudah ada di dalam kelas, oke itu rulesnya. Tapi kalau nanti telat, dia takutnya kan disuruh berbahasa Inggris. Ya minimal dia akan mencoba untuk itu. Saya ngajar di kelas itu kadang nggak efektif, Mbak. Maka di luar kelas lah itu saya pakai. Misalnya saya membantu kepala sekolah, maka kalau anak-anak mau datang ke ruangan saya mau minta tanda tangan, no English, I cannot help you. Kalau dia harus belajar bahasa Inggris, cari waka yang tidak pakai bahasa Inggris. Jadi anak-anak Miss Mar, ya kalau bahasa Inggrisnya bisa, dia akan Miss Mar, Miss I need your signature, I wanna go home because bla 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 bla. Tapi kalau yang nggak bisa bahasa Inggris, dia akan nunggu waka yang lainnya. Itu saya anggap cara bagaimana saya mengganti yang di dalam kelas yang nggak efektif ada di luaran kelas gitu. Jadi saya pikir ya mengajar ya dimanapun, kalau di kelas nggak efektif ya paling nggak ngobrol sama anak speaking Englishnya berantakan dah, it's okay, siapa tahu itu membuka ternyata asik ya ngomong bahasa Inggris gitu loh. Jadi gimana men-trigger anak bahwa dia akan bisa mencari sendiri setelah dia dapat motivasi dari kita. Mungkin native speaker yang ada di sekolah kami belum memberi impact positif banyak dengan bahasa Inggris mereka, tapi sering ketemu just say hello, how are you, I'm fine dan sebagainya, siapa tahu itu akan memotivasi, bisa bahasa Inggris keren, dia bisa ngomong sama dia, bisa siapa tahu itu menjadi semangat untuk mencari dan sebagainya. Jadi saya rasa bahwa bisa jadi murid saya termotivasi dari hal yang tidak di kelas tapi di luar kelas. Saya kasih link buku cerita pendek, siapa tahu ada yang membaca, siapa tahu itu menjadi pembuka, dia akan menjadi senang bahasa Inggris. Atau link tentang lagu-lagu, kita nyanyi bersama yuk tentang lagu ini, siapa tahu dia yang suka nyanyi. Ada anak yang saya kalau lihat mukanya saja saya udah malas ini anak, pinginnya kalau diajar kadang cuma begini, kadang nggak ngapa-ngapain, nulis nggak mau. Akhirnya saya membuat satu kegiatan itu, okay, now listen to me, stand up, saya bilang gitu. Okay, please you make a group of 5. Yang nggak dapat grupnya maka nanti harus say something. Akhirnya dia mau bergerak karena takut untuk dapat itu kan, dan dia bisa senyum, dia tertawa. Ini anak butuh dibuat yang agak riang, nanti kalau kembali terus belajar yang serius kembali lagi gitu. Jadi ini gimana caranya untuk dia mau bisa involve in the KBM itu, emang guru harus punya seni yang luar biasa. Saya dulu ngertinya ngajar itu enak duduk manis, anaknya sudah dengerin dan sebagainya. Saya tidak mikir bahwa dia punya problem. Kalau dia cerita tentang masalah dia, saya tidak kepikiran bahwa saya akan menjadi tempat curhatnya anak-anak, itu saya tidak kepikiran. Tapi ternyata saya tidak sekedar mengajar bahasa Inggris, saya harus coba tempat curhatnya anak-anak, bahwa tidak diperhatikan ayahnya entah kemana, itu kan rasanya menjadi kita jadi menjadi harus menjadi good listener for the students gitu. Jadi ya ternyata warna-warninya jadi guru luar biasa kalau mau jadi guru yang peduli. Kalau enggak ya saya kadang ngobrol ini udah selesai, mau pulang Miss, ngapain, mau ngobrol, udah ngobrol tentang misal kelas saya nggak enak, gurunya nggak enak, Bu Miss coba ngajar di kelas saya aja. Terus tahu nggak, yang saya ajar aja pada protes, nggak suka dengan saya. Kenapa kamu ingin masuk? Soalnya biar pada takut. Biar pada takut, karena kalau sama Miss Mar pada takut gitu. Jadi lah kan jelek kan itu, sama saya nurut karena takut ya. Jadi masuk di kelas karena daripada nanti diminta berbahasa Inggris, saya lebih baik tertib di kelas dulu lah. Itu lebih baik daripada nanti make a conflict with me. Jadi saya masih sedihnya itu, kenapa saya bermaksud baik mereka takut sama saya. Tapi kalau yang pintar-pintar mereka suka karena bisa berbahasa Inggris kan.
Jadi anak-anak sampai ora iso bahasa Inggris wis lah dihafalke can I bu can I opo lah gitu. Wah ngeri Mbak, sekolah lainnya sudah bisa bahasa Inggris itu kita masih aduh. Apa boleh tahu Miss contoh material, beberapa contoh material yang Miss ajarkan di kelas? Sekarang saya ngajar yang ini. Saya sedih sekali harusnya ngajar ini Mbak. Make a phone call. Make a phone call harusnya kan itu lebih ke practice speaking, how to make a conversation and using a telephone. Tapi kadang karena ini LCD di kelas tidak nyala, kadang speakernya juga tidak nyala, maka yang harusnya ada listeningnya menjadi tidak bisa dilakukan. Kalau saya send to the Google Classroom, not all the student will open it, will listen it. Padahal kalau seperti itu kan harus harus belajar lewat mendengarkan, not from the textbook. Textbook is a dialogue, written dialogue. It's not real dialogue in a phone. Tulisannya hello, misalnya hello, who is speaking atau apa dan sebagainya kan tulisan. Padahal harusnya kan praktis kan, harus saya cuma ngomongin okay, say your name, say the institution, and then over a help. Kalau ternyata making a phone call-nya adalah overing help, maka harus latihan ring gitu. Terus misalnya menyebut Martini speaking, SMA1 Sedayu, can I help you? Itu latihan menukui terus harusnya kan dengarkan dan sebagainya kan. Nah itu biasanya videonya saya kirim ke mereka, udah dengerin, nggak tahu saya didengarkan atau tidak gitu. Jadi yang seperti itu, yang listening yang seperti itu saya kadang hanya kirim ke Google Classroom atau apa, nanti checkingnya udah dengar atau tidak. Itu kebanyakan juga mungkin nggak didengar juga. Berarti kebanyakan ini lewat Classroom saja ya untuk kalau yang video. Jadi saya yang materi itu yaitu tadi Mbak, banyak give a motivation. Saya lebih ke motivation itu tadi. Kalau saya langsung ngajar mereka belum termotivasi kan juga tidak akan ngaruh apapun kan. Benar. Jadi susahnya di situ. Sudah selesai Miss. Okay, thank you. Bye. So sorry karena memang saya tidak mengajarkan sesuai dengan yang diminta itu. Memang ini tujuan penelitiannya Miss. Nih saya tuh malah grupnya WhatsApp ke anak-anak. Kemarin tahun baru akhiri dan awali dengan membaca Quran. Saya suruh baca. Saya bukan walinya tapi saya ingin lihat seberapa mereka kalau sudah baca dia centang ini. Saya berikan waktu tahun baru. Maksud saya biar dia baca dan tidak sempat untuk kemana-mana. Itu namanya ikhtiar. Jadi saya punya grup seperti ini. Saya kadang ngomong berkali-kali seperti ini tidak ada yang merespon. Like this. Paling ada yang merespon seperti thank you for your reminder dan sebagainya. Itu saya pakai grup ini kenapa? Ya untuk menyentuh mereka aja untuk bisa I care about you. I give attention to you for your futures. Saya sampai yang maksud saya baik. Jadi kalau kamu nggak sungguh-sungguh di hari mudamu ini, maka hari tuamu nggak akan bagus. You kepengen masuk kemana-mana, but the ikhtiar is not maximum. Allah marah tuh dengan ikhtiarmu yang tidak benar, saya bilang gitu kan. Jadi kan mereka tahu bahwa Bu Martini penting integritas, penting jujur. Jadi dulu awal-awal belum kenal saya tuh hampir jawaban copy paste itu mewarnai. Sekarang amat jarang copy paste, ya ada 1-2, itu pun kalau 1-2 sudah saya tulis sih
bahwa I think your answer is the same with the other students' works. I don't know who is copy paste, but I don't really appreciate that your answer is the same. Masa literasi summaries tentang isinya podo is impossible kan? Jadi yang seperti itu ya sudahlah, tergantung niatanmu. Kalau saya kasih jalan ini loh literasi untuk membuat kamu hebat tapi you nggak lakukan, ya saya nggak salah karena saya sudah menyampaikan. Tapi kalau you lakukan itu kan jalan untuk mencari ilmu, seperti itu. Saya sebenarnya dengan berbagi masalah, but I'm happy be a teacher. Tapi kalau tidak berhasil, ya yang penting ikhtiarnya sudah. Ya, tapi kalau hasilnya, ya terserah Tuhan lah. Gitu. Baik, sudah Miss. Ya.